Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di penghujung minggu ini. Kami boleh tetap memuji dan memuliakan Engkau. Dan bahkan Engkau tidak berhenti untuk terus memberitahukan akan setiap isi hati-Mu buat kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau teduhkan hati kami, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk setiap firman-Mu menjadi bagian daripada kehidupan kami. Bahkan seluruh hidup kami dipimpin oleh firman-Mu. Bapa, Roh Kudus, biarlah Engkau berbicara, beracara, memberikan kepada kami hikmat, pewahyuan yang baru dan pengertian-pengertian. Supaya hidup kami Tuhan mengalami apa yang sesungguhnya Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Juga saudara-saudara yang mengikuti streaming pada pagi ini. Saya ingin untuk hari ini kita merenungkan the best director. Sutradara yang terbaik buat hidup kita. Kenapa dalam hari-hari ini terutama kita ya yang khususnya saya yang melihat dan belajar lewat apa yang terjadi dalam pelayanan kita di Uganda. Saya teringat kepada satu ayat di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Dikatakan demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata-kata Tuhan menetapkan. Jadi artinya sebenarnya Tuhan itu sudah punya agenda, punya rencana, punya planning. Kalau kita bilang Tuhan itu sudah punya blueprint buat hidup orang yang berkenan kepadanya. Sementara mungkin kita belum tahu, tapi Tuhan sudah punya blueprint, cetak birunya gitu. Ini kita ini sudah direncanakan sama Tuhan untuk ngalami ini dan sebagainya. Dan itu sebenarnya menjadi jaminan buat hidup kita. Hanya kita meletakkan apakah kita menjadi orang yang berkenan. Sehingga langkah-langkah hidup kita ada di dalam ketetapan Tuhan. Saya bertemu dengan seorang ibu, orang tua murid yang sebenarnya tahun lalu dia juga sudah datang sih. Dan merasakan dengan keterhimpitan ekonominya. Jadi dia pengen menarik anaknya untuk disekolahkan yang gratis saja gitu kira-kira. Nah kemudian kami pada tahun lalu saya cukup banyak berbicara dengan dia. Akhirnya batal, gak jadi. Tahun ini keadaan dia tidak berubah. Bahkan menurut dia semakin parah gitu. Kemudian dia mulai bicara lagi bahwa dia akan menarik anaknya. Kemudian pada waktu itu saya ketemu dengan dia. Dia cerita panjang lebar dan salah satu ceritanya adalah begini. Miss, aku ini sudah doa terus di taman Tuhan. Aku ini sudah baca Alkitab. Aku ini sudah banyak berdoa di rumah. Aku ini udah jerit-jerit sama Tuhan. Tapi keadaanku hari demi hari bukan tambah baik. Tapi tambah merosot. Saya karena terlalu banyak orang tua yang sering ketemu. Jadi saya hanya ingat wajahnya. Tapi cerita-cerita pekerjaannya saya agak lupa. Nah kemudian dia mulai cerita dan sedikit menyinggung. Bahwa dia bilang begini, pekerjaannya ini sepi. Mama tuh jual apa? Ya saya itu dipercaya oleh seseorang untuk menjaga warungnya. Dan tetapi sekarang sepi. Yang belanja ini sepi. Sedangkan kalau ada yang laku, dia bilang gitu. Keuntungannya itu share, dibagi. Pemilik, saya, dan polisi. Ketika bilang polisi ini saya jadi kaget. Kerja apa ya mesti bagi sama polisi? Maaf barangkali mesti diedit. Tapi begitu. Dan akhirnya singkat-singkat cerita saya tanya. Warungnya jualan apa? Minuman katanya.
Wah, kata langsung saya bilang begini. Mama jualan. Iya, mama jualan itu ya katanya. Iya. Saya bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah dari orang yang berkenan. Jadi ketika kita minta berkat, kita harus dalam kondisi yang berkenan. Kalau sekarang mama diberkati dengan jualan itu aja jualan ilegal. Karena mesti share juga sama orang-orang yang bisa menjaga supaya nggak diserang. Itu jelas dan sangat jelas tidak akan pernah diberkati. Jadi kita harus percaya Tuhan mendengar doa kita. Kita harus percaya firman Tuhan itu harus kita baca dan kita sudah lakukan. Tapi di mana kita meletakkan hidup kita sampai Tuhan itu berkenan dengan keadaan kita. Oh, saya kan orang banyak kekurangan. Saya masih punya banyak kelemahan. Bagaimana saya bisa berkenan? Perkenanan itu terlalu jauh, terlalu banyak kemurahan Tuhan. Kadang kita menuntut anak ini. Tapi ketika dia punya banyak kelemahan, kadang-kadang kita harus ada pemahaman. Demikian juga dengan Tuhan. Ulangan 5 ayat 33 mengatakan demikian. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani. Supaya apa? Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu. Serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi dikatakan kamu itu sudah di-planning, ditetapkan Tuhan menjadi memiliki keadaan yang baik. Kamu ini sudah di-planning oleh Tuhan, kamu bisa hidup dengan keadaan yang baik. Tetapi ada bagian di atasnya, biarlah segenap jalanmu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, untuk kita pergi ke Jakarta, kita punya banyak jalan untuk nyampe ke Jakarta. Dan hari-hari ini kita pasti memilih jalan tol. Karena jalan tol itu 2,5 jam sudah nyampe, bisa di Jakarta. Kalau yang ngebut bisa 2 jam. Kalau yang biasa-biasa ya 3 jam. Tapi itu jalan tol kita bisa. Dan Tuhan bilang ini loh jalan supaya kamu bisa menghemat waktu. Supaya kamu bisa jalan lepas dari semua halangan-halangan. Nah, jalan tol. Tapi jalan tol itu kan tidak gratis. Kita harus ada ketaatan untuk membayar tol. Gak mau, saya gak mau. Kalau gak mau ya gak bisa, palangnya gak dibuka. Dan oke, saya gak mau bayar. Saya akan menyimpang. Saya lewat jalan biasa. Kita bisa kena macet. Bisa waktu kita terbuang banyak. Bisa gak nyampe-nyampe dan sebagainya. Jadi bagaimana keadaan kita akan baik? Saya bilang sama ibu itu. Jualannya aja sudah tidak baik. Tuhan tidak mau. Jadi kalau diberkati, Anda akan bilang, ini pekerjaan yang baik. Buktinya saya diberkati. Tapi Tuhan mengasihi ibu. Sehingga ibu harus ganti pekerjaan. Apa pekerjaan saya? Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, ketika kita punya dan memindahkan hidup kita kepada hal-hal yang Tuhan berkenan, maka Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Sebab apa? Saat kita mulai berganti arah dan kita mulai memperbaiki, meriset ulang perjalanan hidup kita, riset perjalanan menjadi perjalanan dan tujuan yang benar, maka Tuhan akan bertindak lain. Yesaya 30 ayat 18 sampai 21 bilang begini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang baik. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh
Hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tuhan juga gak senang kalau kita nangis terus, makanya dia mau ganti tangisan menjadi tawa. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, dia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, sekarang ini lagi hidupnya pas-pasan, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah yang diomongkan itu, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi kita tahu di sini bahwa Tuhan itu sebenarnya akan menunjukkan jalan bagi orang yang berseru, yang menempatkan diri sebagai orang yang berkenan. Mari kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan itu Allah yang sangat mengasihi kita. Dikatakan tadi bahwa aku ini sebenarnya akan menunjukkan kasihku kepadamu. Dia mengatakan aku ini mau menyayangi kamu. Tuhan mengatakan bahwa aku ini Allah yang adil. Semua orang yang menanti-nantikan aku pasti berbahagia. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Jadi mari kita belajar untuk mengerti bahwa kita tidak akan terus menangis. Ada masa di mana pengajarmu itu tidak pernah menyembunyikan diri. Tapi Tuhan sebagai pengajar itu ya pasti pelajaran. Pelajaran itu yang harus dipelajari, harus direnungkan, harus dipikirkan dan dijajaki. Dan kalau kita mengikuti perjalanan itu, maka kita akan melihat Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Sangat-sangat ajaib. Sayangnya banyak orang Kristen tidak mengalami keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena merasa sudah buat segala-galanya kok Tuhan diem aja. Saya tuh kurang apa sih? Saya udah doa, saya udah rajin ke taman. Waduh, saya sudah segala-galanya yang dilakukan. Tapi kok Tuhan kayaknya gak nolong. Padahal Alkitab bilang, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Tetapi dia akan nongol sebagai pengajar. Kalau namanya pengajar itu kita harus belajar. Kita harus menangkap apa yang Tuhan mau dan kita belajar untuk menjalani. Kita seringkali teriak tapi sekarap dewek. Saya mau begini, menurut saya begitu. Apalagi seringkali ada orang yang kerjanya nyalain lingkungan. Habis dianya begitu sih, habis di sononya begitu sih, habis ini. Gak akan pernah tertolong. Karena kita tidak belajar. Kalau belajar, kita seorang siswa yang belajar, yang pintar bukan orang lain. Kita. Artinya kita harus meningkatkan diri untuk menjadi lebih pintar. Karena Tuhan kita adalah pengajar. Kita harus menangkap apa yang harus dipelajari. Dan Tuhan nanti akan bilang, ini loh jalan. Jalan aja ngikuti di situ. Wah Tuhan gak enak jalannya. Betul, tapi jalan aja, jalan aja. Saudara-saudara, waktu kemudian ada firman yang datang ke Ibu Nani bahwa kita harus pelayanan di Uganda. Rasanya itu bukan perjalanan atau tujuan yang menyenangkan. Yang aduh, kamu coba ya berangkat ke Amerika, kamu ke Eropa. Wah kayaknya sih cepet-cepet langsung. Tapi bilang ke Afrika. Saya sendiri ngomong sama temen, aduh ini saya gak bisa pelayanan tanggal sekian sama tanggal sekian. Mau kemana sih Bu? Enggak, saya mau ke Uganda. Hah? Uganda? Ngapain di sana? Nah, seringkali Tuhan itu menyuruh kita ke tempat yang bukan mimpi kita. Tapi bersyukur sekali beberapa waktu yang lalu Ibu Sasa bilang bahwa kita harus membangun visinya Tuhan. Dan visinya Tuhan itu sering berbeda dengan visinya kita. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu mengerjakan sebagai the best director.
sebagai sutradara yang terbaik. Dan saya itu merenungkan ajaib banget Tuhan. Kalau Tuhan itu menjadi sutradara buat hidup kita. Habakus 1 ayat 5 terjemahan dari firman Allah yang hidup. Dia mengatakan begini, Tuhan menyaut, lihatlah dan heranlah, engkau akan dikejutkan oleh apa yang akan kulakukan. Karena aku Tuhan akan melakukan sesuatu dalam masa hidupmu yang harus kau lihat untuk dapat mempercayainya. Pergi ke Uganda bukanlah mimpi dari kita semua. Tapi itu mimpinya Tuhan. Harga tidak murah. Tapi itu mimpinya Tuhan. Dan kalau kita berjalan dalam mimpinya Tuhan, maka engkau akan lihat, engkau akan heran, engkau akan dikejutkan oleh apa yang akan Tuhan lakukan. Karena kata Tuhan, aku itu akan melakukan sesuatu dalam hidupmu, tapi kamu mesti lihat, baru kamu dapat mempercayai. Saking mengagetkan, mengagumkan, luar biasa ajaib Tuhan. Dan itu yang saya alami ketika kami pergi ke Uganda. Tuhan adalah seorang sutradara yang sempurna, yang terbaik, ajaib. Saya akan memberikan contoh yang di Alkitab dulu sebelum saya share tentang Tuhan menjadi sutradara buat pelayanan di sana. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 25. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kaptai merpati berharga 5 shikal perak. Ya, ayat 25. Nah, di situ kita tahu Samaria satu ketika Raja Ben-Hadad nih Raja Aram bilang gini, yuk kita kepung Samaria. Dikepung. Waktu itu kalau kota kan ada dindingnya. Dikepung. Nah, di zaman itu kota itu kan ada temboknya. Dan orang-orang itu kalau bekerja keluar dari kota itu dia baru ada tanah pertaniannya semua. Nah, ketika dikepung mereka nggak bisa keluar. Sehingga mereka hanya hidup di dalam kota dengan makanan seadanya di kota. Lama-kelamaan makanan habis. Maka terjadilah kelaparan yang hebat di Samaria. Sampai suatu ketika ada 2 orang ibu. Saking gak bisa makan. Karena semua harganya mahal. Dikatakan kepala keledai. Kepalanya aja harganya 80 shikal. Tai merpati aja dijual. Harga kita geli ya. Nah akhirnya 2 ibu ini bilang begini. Ibu ini punya anak, ibu ini punya anak. Yuk sekarang kita makan aja anak kita nih, kita masak aja. Hari ini anakku, besok anakmu. Sepakat. Akhirnya mereka masak itu anaknya. Aduh saya kalau udah dengar begitu ngeri rasanya. Dimakan. Udah besoknya giliran anak yang satu. Lah si ibu yang punya anak yang belum disembelih ini enggak boleh. Bertengkarlah mereka. Datanglah mereka ke raja. Mereka datang ke raja kemudian mereka bilang begini. Raja ini bulit curang. Anakku sudah disembelih kemarin udah dimakan. Raja kaget sekali. Ya masa makan anak ya kanibal. Wah raja langsung ini Tuhan ini kenapa izinkan ini seperti ini. Dia marah-marah. Nah, dia marah-marah kita akan baca selanjutnya di Raja-Raja 7 ayat 1. Raja ini datang ke Elisa. Ngapain aku percaya sama Tuhan? Negeriku jadi kayak begini, kata raja. Tapi berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah raja itu dikasih tahu begitu. Ada yang dengar raja kalau kemana-mana kan bawa ajudan. Nah
Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, jadi kita melihat di sini, kemudian ada firman Tuhan ketika raja datang. Udahlah, besok semua ini berbeda. Besok murah semua. Besok bisa makan semua. Si ajudan ini bilang begini. Masa iya sih? Masa dalam 24 jam perubahannya begitu drastis? Enggak mungkin. Biarpun Tuhan membuka tingkap langit. Enggak mungkin itu terjadi. Yang enggak percaya, enggak akan lihat, enggak akan menikmati. Banyak orang dalam kesesakan. Tapi banyak enggak mungkinnya. Dapat janji, lah enggak mungkin. Saya kemarin sudah begitu juga enggak ada apa-apa. Lah enggak mungkin. Nah, seperti ajudan perwira ajudan ini. Jadi pada waktu itu kemudian firman itu ajudan ini tidak percaya. Tapi selanjutnya apa yang terjadi di dalam ayat 3 sampai ayat 7. Ada 4 orang yang sakit kusta. Ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jadi orang kusta zaman dulu nggak boleh ada di kota. Dia harus keluar, diasingkan. Nah, waktu Samaria dikepung oleh Raja Aram ini, si orang kusta itu ada di pinggiran pintu gerbang. Dia nggak boleh masuk. Entah bagaimana terpikir tiba-tiba sama si 4 orang ini. Yuk kita masuk ke kota, udah nekat aja. Tapi di kota juga kelaparan, nanti kita juga mati. Kita duduk-duduk di sini mati juga. Enaknya kita sekarang pergi ke perkemahan Aram. Di sana juga bisa mati, tapi bisa hidup kalau kita dapat belas kasihan. Karena di sana ada makanan. Nah, mereka datanglah ke sana. Ternyata di sana kosong. Kenapa? Karena tiba-tiba si orang Aram ini, tentara Aram, dengar ada suara-suara. Dengar ada suara-suara yang mereka langsung berpikir, waduh ada musuh datang nih. Ada tentara ini datang mau menyerang kita. Udah kita lari aja. Lari ditinggal semua kekayaannya. Keledainya, kudanya semua. Makanannya ditinggal. Berantakan ditinggal. Nah, si kusta itu ketika datang, banyak makanan. Ya makan. Dan selanjutnya kita baca ayat 10 dan 11. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu. Karena mereka bilang begini, kita gak baik ya. Mau makan segini juga mana habis. Gak baik, kita lebih baik kasih tahu itu orang yang pada kelaparan. Gitu. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Singkat cerita, raja langsung bangun pada malam itu juga. Ayo suruhan orang, tengok bener gak ini berita seperti itu. Ini kabar yang sangat-sangat menjanjikan dan sangat-sangat memberikan harapan. Singkat cerita kita lihat ayat 16.
Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi adjunannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang lalu dia mati. Sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya, pada waktu raja datang mendapatkan dia, engkau akan melihat tapi engkau tidak menikmati. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat. Yang saya mau kita renungkan ini begini. Siapa yang menggerakkan 4 orang kusta itu sampai punya pikiran. Kan itu kelaparan bukan 1-2 hari. Sudah lama kan kelaparan. Kenapa tiba-tiba ini si 4 kusta ini tiba-tiba yuk kita masuk ke kota. Tapi kita mati juga. Kita duduk di sini kita mati juga. Lebih baik yuk kita pergi ke Aram. Siapa yang menggerakkan? The best director. Dan kemudian ketika sampai ke Aram, tiba-tiba loh kok gak ada orang ya ke perkemahan orang Aram. Ternyata orang Aram tuh denger kayak ada suara kuda, ada semua suara itu kan kenyataannya tidak ada. Siapa yang bikin suara itu? The best director, sutradara yang terbaik, yaitu Tuhan sendiri. Dia bisa bikin apa saja untuk membuat skenarionya terjadi. Dan akhirnya apa? Akhirnya lepaslah Samaria dari kelaparan. Digenapkan setiap firman yang dikatakan. Walaupun firman itu kalau dengan logika manusia sangat-sangat mustahil. Dalam waktu besok 24 jam lah semua berubah. Padahal pada waktu itu belum ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda. Tapi adanya firman. Dan ternyata firman itu segala-galanya. Karena Tuhan itu adalah sutradara yang ajaib. Jadi kita bisa melihat di sini bagi Tuhan bisa lakukan apa saja. Karena Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang punya kendali. Tuhan yang punya planning. Tuhan yang punya segala-galanya. Langkah dari hidup kita orang-orang yang mau meletakkan diri dalam perkenanan Tuhan. Saya ambil satu contoh lagi. Bilangan 11 ayat 13. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Ayat 18 sampai 19. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Lanjut. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Musa bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kamu mau ngasih daging segitu banyak. Ini loh Tuhan, ternak-ternak ini kalau disembelih gak cukup loh buat makan 1 bulan. Kenapa? Karena Musa tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengerjakannya. Jadi ketika Tuhan bilang aku gak ngasih cuma sehari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, 10 hari, bukan 20 hari, tapi sebulan penuh. Musa mikir. 1 orang berapa kilo, ini binatang dipotong-potong. Nah biasa kan kita juga begitu. Kalau ada firman terus kita mengembangkan sendiri. Bagaimana itu firman bisa terjadi. Dan ternyata yang Tuhan kerjakan tidak seperti yang dipikirkan Musa. Musa mikir habis juga ternaknya bangsa Israel gak cukup buat ngasih makan daging. Tetapi kita lihat ayat 31 dan 32. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya. Bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan dan selanjutnya. Bangsa itu makan daging.
Pertanyaannya sekarang, siapa yang ngirim? Siapa yang membuat tiba-tiba ada angin datang bawa burung puyuh? Tuhan. Siapa yang punya ide seperti itu? The best director. Sutradara yang terbaik, yang sempurna, the perfect director. Jadi kita itu sebenarnya hanya seperti artis-artis yang dikendalikan oleh sutradara. Tuhan bisa lakukan. Sutradara mau bilang, ini acting begini, kamu harus jalani seperti ini. Nanti aku akan lakukan, lampu-lampunya ke sini, nanti ada angin, nanti ada suara, backsound dan sebagainya. Itu urusan Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa hidup kita adalah hidup yang sebenarnya benar-benar sudah ditetapkan Tuhan. Punya blueprint masing-masing yang pada waktunya akan dinikmati menjadi sebuah bangunan yang kokoh dan luar biasa. Ketika saya merenungkan ini, saya teringat satu ayat Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kalau kita mau renungkan firman ini, dikatakan tidak terselidiki, ya wis gak usah diselidiki. Dipercaya saja. Mana mungkin saya itu sudah jualan begini-begini, gak ada yang mau, gak perlu. Yang perlu adalah firman Tuhan yang memberikan kekayaan, hikmat dan pengetahuan buat kita. Keputusannya, cara-caranya tidak bisa diselami. Kalau Alkitab sudah bilang nggak bisa diselami, ya jangan nyelem-nyelemin. Percuma. Tetapi dikatakan kita akan terkagum-kagum. Kamu akan heran. Dan Tuhan bilang kalau kamu nggak ngalami, nanti kamu nggak percaya. Saya akan menceritakan, mungkin Ibu Nani sudah sedikit menceritakan pengalaman waktu kita ke Victoria Falls. Muka mesti basah, kata Tuhan nanti mukamu basah, kakimu basah. Dikira Ibu Nani kan dicelupin ke air. Bilang sama tour leadernya, mau bagaimana saya bisa turun nanti kita semua bisa membasahi muka sampai kaki dan sebagainya. Enggak bisa Bu Nani. Ya memang kalau kita lihat itu kan jurang, itu kan sudah air terjun jurang, bagaimana mau turun gitu kan. Tapi ternyata pada waktu kami sampai ke titik-titik di mana memang kita akhirnya basah. Itu ada angin yang luar biasa membawa cipratan air sehingga kita semua kebasahan. Benerlah firman Tuhan, mukanya basah, rambutnya basah sampai ke kakinya basah. Cara Tuhan, dia sutradara yang ngatur semua ketika dia sudah ngomong sama Tuhan. Nah, saya mau memberikan kesaksian dari grup saya. Ketika kami akan berangkat, akan dibagi beberapa kelompok. Salah satunya adalah bagian charity dan satunya lagi bagian doa, doa keliling. Saya mendapat bagian doa, saya nggak ikut di charity. Dan bagian doa pun ada beberapa titik yang harus diselesaikan. Dan saya bagian bersama dengan Ibu Abigail, kami berlima dapat bagian titik untuk mendoakan penjara. Dan di dalam pengetahuan dan pemetaan kami di kota ini untuk pergi ke sana, kami ini lihat penjara, oh ini tempat di mana dulu Idi Amin membunuh orang-orang. Beritanya kanibal dan orang-orang dibunuh. Dan kami pikir kami akan mendoakan dan mendamaikan tempat itu. Nah, kemudian kami siap-siap berangkat. Sudah dibagi kelompok hari itu, yang charity berangkat, yang ini sudah mulai berangkat-berangkat. Ternyata yang akan mengantar kami itu belum datang-datang. Karena di sana itu memang macet-macet, kemana-mana macet. Jadi ngomongnya 30 menit lagi, ditungguin sampai 1 jam gak datang-datang. Ditelepon 15 menit lagi, sampai setengah jam gak datang. Nah sementara kami menunggu ini, kami berdoa. Nah ketika kami berdoa, dapatlah suatu penglihatan rumah tua dengan pohon tua yang buahnya tidak bisa dimakan.
makan. Karena sebelum itu Ibu Nani sempat pesan begini, kalian pergi ke titik-titik itu. Tetapi kalau nanti Tuhan menunjukkan tempat-tempat tambahan, kalian harus taat lakukan itu. Jadi kita nggak hanya posisi ke situ aja fokus, itu pesan Ibu Nani. Dan ketika kemudian kami mendengar, kami berdoa dan kami mendapatkan penglihatan itu, jadi berarti kami juga harus pergi ke situ tanpa meninggalkan kami pergi ke penjara. Nah, kemudian kami mulai searching di Google, mana rumah tua ya, mana rumah tua. Sambil kita ngomong, memang di sini juga rumahnya tua semua. Jadi bagaimana rumah tua? Oh, ada pohonnya. Katanya gitu, ada pohon yang buahnya nggak bisa dimakan. Lah yang nggak jelas juga buah yang nggak bisa dimakan. Pokoknya kita searching dengan pengetahuan kita, kemampuan kita yang sangat terbatas. Singkat cerita kemudian kami berangkat. Dan driver kami adalah seorang hamba Tuhan, adik dari Pastor James Kaliso, Pastor Samuel. Nah, kami tanya, ternyata dia tidak punya pengalaman banyak juga tentang doa keliling atau tentang titik-titik seperti itu. Tapi kemudian ya sudah kita cari rumah tua sambil jalan tengok sana tengok sini, memang rumahnya tua semua ya. Jadi bagaimana? Tapi kita terus berjalan menuju ke penjara. Sampai di penjara itu ternyata kami tidak bisa masuk. Penjara itu masih aktif, artinya masih ada, masih dipakai, tidak bisa masuk. Akhirnya kami putuskan untuk kami doling di keliling itu. Ibu Abigail kemarin sudah cerita kondisi kakinya, lututnya adalah kondisi yang sebenarnya sangat sulit untuk dia berjalan ya. Tapi pada waktu itu akhirnya dia berjalan, walaupun dia berjalan ada di belakang, yang dua di depan, kami berlima. Saya di tengah, Ibu Ayun menemani Ibu Abigail di belakang. Sebentar-sebentar saya juga toleh. Dia kesakitan enggak, ternyata Tuhan ajaib. Dia bisa jalan. Jalannya cukup jauh. Setelah berjalan jauh kami terus berpikir begini. Kenapa tadi enggak doling pakai mobil aja ya. Tapi udah percuma kami berjalan. Ternyata itu areanya tuh akan jauh sekali. Singkat cerita kami udah selesai. Kami memutuskan kami mau cari rumah tua ini bagaimana. Rumah tua dengan pohon yang buahnya tidak bisa dimakan. Jadi kami itu berdoa, bergumul, bertanya, mencari search di Google dan sebagainya. Dan belum mendapatkan pencerahan. Pak Samuel, Pastor Samuelnya itu bilang begini. Oh ada rumah tua ada katanya. Tapi 50 kilo dari sini. Sedangkan waktu berdoa kami menangkapnya itu ada di Kampala, di ibu kota itu. Nah, kemudian 50 kilo, waduh kita pulang jam berapa sedangkan kita harus kumpul di hotel jam 2. Singkat cerita kita berunding, kita bergumul, akhirnya kita memutuskan kita pulang ke hotel aja. Kalaupun nanti kita harus ngerjain itu kita akan runding bersama-sama dengan yang lain. Nah, jadi akhirnya kita singkat cerita kita pulang. Ketika kita menuju ke hotel, tiba-tiba di grup itu ada grup pendoa yang memasukkan foto rumah tua. Wah, kita langsung pikir, ini rumah tua. Mana? Ada pohonnya tidak terlihat di situ. Jadi kita sampai di hotel, kita menantikan grup itu datang. Dan grup itu grupnya Ibu Catherine, dia datang. Terus kita tanya, ini kamu pergi ke situ doain rumah tua. Dia mendapat titik di mana dia harus berdoa di titik atas dari kota itu. Gitu. Terus dia bercerita, dia bilang begini, ketika kita pulang dari doa itu, tiba-tiba Roh Kudus mengatakan ini ada rumah tua, masuk ke situ. Jadi dia taat, mereka grup itu taat masuk ke situ. Masuk ke situ ada apa di sini? Rumah itu sudah rumah yang tidak terpakai. Tetapi ada penjaganya. Ternyata penjaganya mengatakan di sini ada 5 sel. 5 sel ini isinya adalah tempat-tempat di mana dulu pembunuhan terjadi. Jadi bukan di penjara, tapi ada di situ. Dan kemudian dengan antusias mereka berdoa dan akhirnya Ibu Catherine mendamaikan tempat itu dengan timnya. Nah, pada waktu mau pulang, si penjaga ini bilang gini, jangan pulang dulu, aku mau cerita sama kamu. Kata Ibu Catherine, nggak bisa, saya sudah tidak punya waktu lagi. Karena kita sudah harus berkumpul jam 2 dan dia sebagai dari tour and travelnya, dia harus juga menyiapkan sebelum
yang lain pada datang gitu. Dia berpikir seperti itu. Tapi orang itu bilang, aku minta 2 menit aja. 2 menit saja untuk mendengarkan aku. Akhirnya suaminya mendengarkan. Dan apa yang dijelaskan cuma menjelaskan begini, yuk kita jalan. Itu ada satu pohon katanya. Pohon ini sudah ratusan tahun. Dan pohon ini buahnya nggak bisa dimakan. Kok penting-penting amat ya di cerita pohon itu? Kemudian setelah itu di hotel kami sangat kaget, sangat kagum, sangat-sangat sangat-sangat luar biasa hati kami. Kami mendapatkan pesan Tuhan tentang itu yang harus dibereskan. Tapi Tuhan punya skenario, bukan kita yang ngerjain, tim lain. Mungkin tim lain berpikir begini, aku nih salah enggak ya kerjain seperti ini ya. Kan aku kan disuruhnya pergi ke level yang tinggi. Aku emang udah kerjain, tapi nyeleng-nyeleng ke sini. Tapi ketika mereka juga mendengar apa yang kita dapatkan, mereka juga kaget. Dan di sini saya menangkap, apa yang saya tangkap? Tetap sutradara itu Tuhan. Dia punya planning untuk kita mengerjakan itu. Tapi pemainnya, tokohnya banyak. Ada yang denger, ada yang ngerjain, ada yang begini, ada yang begitu. Semuanya menjurus kepada sebuah penyelesaian. Selesai, dikerjakan. Jadi saya belajar di sini. Tuhan bilang, aku yang menetapkan. Kalau kamu mengerjakannya sesuai dengan firman, maka hidupmu dan keadaanmu akan baik. Ulangan 5 ayat 33 tadi, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, haruslah kamu jalani. Apa sih hubungannya Uganda dengan pribadi kita? Sepertinya enggak ada. Kan yang enak nanti Uganda. Tapi saya yakin dan percaya. Ketika firman itu datang kepada kita. Kepada orang-orang Sion. Dan kita menjalankan. Kita akan terkagum-kagum. Dan dikatakan maka kamu hidup dan baik keadaanmu. Mana baiknya? Yang nanti menerima baik itu kan orang Uganda. Ya kan? Kita suka mikir begitu. Kalau kita lakukan begini enak di dia, gak enak di kita. Firman ini kan memberkati dia, bukan kita. Jangan salah. Awal dari kelihatan berkat untuk kita adalah ketika kita bisa menangkap dan melihat pekerjaan Tuhan. Di hari yang ketiga kami ke KKR Benihin. Kami ke KKR Benihin dikasih satu tempat kompleks untuk kami duduk. Di awal ibadah itu disebutkan ternyata yang hadir di situ karena Benihin juga sudah membuat seminar beberapa hari sebelum kami datang di hari ketiga itu. Ternyata yang hadir di tempat itu banyak dari negara-negara lain. Disebutkan dari A sampai Z. Dari negara ini, wah mereka tepuk tangan. Dari Australia, dari New Zealand, dari mana-mana, wah mereka tepuk tangan. Tidak ada Indonesia. Tidak ada Indonesia. Ya memang kami juga tidak lapor ya. Memang kami itu memang ke sana juga untuk sebuah pelayanan dan panggilan yang berbeda. Kemudian setelah itu kami ini sudah lelah banget kan. Jadi setelah Benihin selesai berkhotbah kemudian mendoakan orang-orang sakit. Mendoakan bangsa-bangsa dan sebagainya. Mereka dipanggil maju, kami berniat untuk pulang. Karena besok kami juga masih punya agenda-agenda lagi, yuk kita pulang. Tapi Asirnya bilang nanti dulu, jangan pulang dulu. Saya akan carikan jalan bagaimana Anda bisa keluar. Karena itu padat sekali. Nah udah gitu selesai kita menunggu gak lama, ya oke, ayo jalan. Nah kalau saya kan follower aja ya, begitu yang jalan depan ya kita cuma ngikut di belakangnya. Saya bingung, loh kok jalannya gak menuju pintu. Tiba-tiba kita digiring masuk ke depan panggung yang ada batasnya pagar. Dan tunggu di sini, kalian akan didoakan. Dan kemudian apa yang terjadi? Benihin membaca dan bilang, dari Indonesia naik ke atas podium.
Kami lari semua dan akhirnya kami didoakan. Bukankah itu siapa yang tidak kepingin didoain Benny Hinn? Walaupun saya tahu dia hamba Tuhan saja, bukan Tuhan sendiri. Tapi dia adalah hamba Tuhan yang diurapi dan dipakai Tuhan. Siapa? Semua orang kepingin. Tapi baik keadaanmu. Ketika kita mengerjakan, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Kita bisa naik panggung dan semua kita ditumpangin tangan sama Benny Hinn. Dan kita pulang dengan sangat sukacita tanpa kita melihat kok bisa ya terjadi. Ini bukan KKR-nya kita loh. Ini bukan KKR-nya Pastor James Kawiso. Ini KKR-nya pendeta lain. Tapi kok tiba-tiba Indonesia bisa disebut dan kita bisa ke atas dan kita mendapat impartasi dari seorang hamba Tuhan besar. Semua itu di luar jangkauan kita. Menurut saya itu awal dari Tuhan mengatakan baik keadaanmu. Ketika engkau menjalani apa yang diperintahkan Tuhan. Itu awal. Di Indonesia ini akan terus terjadi. Jika kita terus melekat kepada Tuhan dan saya percaya itu Tuhan yang ajaib. Menjelang perpisahan dengan Pastor James. Pastor James bilang begini. Kami ini sangat berterima kasih dengan kalian, dengan tim dari Indonesia. Yang mau mahal-mahal jauh-jauh datang ke Uganda untuk mendoakan. Kenapa? Uganda tidak akan pernah berubah kalau menantikan bangsa sendiri untuk berdoa. Karena Uganda penuh dengan rakyat yang penuh dengan kepahitan. Penuh dengan luka. Kenapa? Mereka nggak mungkin akan datang ke titik di mana ada pembunuhan. Karena itu akan membangkitkan luka lama. Mereka akan sakit karena pastor mereka, pendeta mereka pernah dibunuh di sana. Mungkin anggota keluarga mereka pernah dibunuh di sana. Tetangga mereka dibunuh, sahabat mereka dibunuh di sana. Itu meninggalkan trauma yang luar biasa. Sehingga orang Uganda sendiri tidak mampu untuk mendoakan titik-titik pendamaian, titik-titik pemberesan itu. Tapi ketika kalian datang, saya percaya Uganda akan berubah. Pertanyaan saya, siapa yang mengagendakan untuk kami datang? The best director, Tuhan. Tuhan itu bisa mereka-reka. Angin bikin burung puyuh. Bisa mereka-reka orang kusta yang hopeless. Tiba-tiba punya pikiran. Kita ke Aram aja. Wis mati ya mati. Sama saja ke sana mati, ke sini di sini mati. Lebih baik ke sana. Dan ternyata Tuhan reka-reka sebelumnya. Orang Aramnya sudah pergi. Jadi percayalah. Tuhan itu menetapkan. Dan apa yang dia tetapkan pasti terjadi ketika kita menjadi orang-orang yang berkenan. Bagaimana cara kita berkenan? Setiap hari cari wajahnya. Orang yang berseru-seru sama Tuhan. Tuhan bilang aku mau mendatangkan kasih karunia kepadamu. Dengerin aja. Nanti Tuhan akan nuntun entah ke kanan entah ke kiri. Saya kok enggak pernah loh dengar suara Tuhan. Ibu Nani cerita. Tapi mungkin gak di sini ya. Dia cerita share waktu masih di sana. Dalam pergumulan untuk membiayai ke Uganda yang bukan sedikit tapi sangat-sangat banyak. Satu hari Ibu Nani dalam tertekan. Tuhan ini bagaimana? Sudah ditagih. Tapi Ibu Nani datang kepada Tuhan. Berdoa, berdoa, berdoa. Tuhan saya serahkan. Ini kan bukan maunya saya Tuhan. Ini adalah visimu. Saya bagian dari orang yang taat, hamba yang taat yang melakukan visi Tuhan. Tiba-tiba ada seorang, entah dari mana Ibu Nani juga gak cerita ya. Orang yang dia sedang berdoa dan melihat penglihatan Ibu Nani sedang bergumul. Dan dia telepon, Ibu Nani lagi punya pergumulan. Ya punyalah, masa orang gak ada pergumulan ya. Tapi Tuhan bilang ini lagi punya pergumulan berat. Singkat cerita dia menjadi supporter. Tuhan bisa menjawab dengan banyak perkara. Tapi caranya bisa berbeda-beda. Mari kita tahu dan menyadari
bahwa di atas kita ada the best director, ada sutradara terbaik yang sedang memplanning hidup kita. Tapi kita harus ada dan sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Supaya semua yang ada tergambar di blueprint itu terjadi dalam hidup kita. Ibu Abigail kemarin bercerita dalam keadaan dia meragukan keadaan lututnya. Tapi ketika ini diyakini sampai terakhir karena dia memang orang terakhir yang akhirnya ikut karena menggantikan orang yang batal. Dan ini ternyata jatahnya dia. Tuhan adalah jaminan buat hidupnya. Sampai pulang tidak pernah kesakitan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bangga dengan Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami meyakini dan kami percaya Tuhan bahwa di tangan-Mu kehidupan kami. Di pikiran-Mu Tuhan, rencana-rencana apa yang ada pada-Mu atas hidup kami. Engkau selalu ingin dan merindukan mencurahkan kebaikan, mencurahkan kasih, mencurahkan kemurahan buat hidup kami. Karena itu Tuhan, ketika kami melihat dan mendengar firman ini, biarlah kami meyakini dan percaya bahwa Engkau sutradara dalam kehidupan kami. Dan satu-satunya sutradara yang sudah merancangkan semua yang terbaik untuk hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau bisa lakukan apa saja. Engkau bisa mendatangkan burung puyuh. Engkau bisa mendatangkan angin kencang untuk membawa berkat. Engkau bisa menggerakkan orang lain untuk mereka-rekakan sesuai dengan skenariomu. Engkau bisa lakukan apa saja bahkan yang tidak pernah terpikir. Karena memang jalan-jalanmu tidak terselidiki. Tapi kami mau terus kagum dengan Engkau Tuhan karena Engkau tidak pernah melepaskan hidup kami. Sekalipun mungkin saat ini kami sedang terpuruk, tapi kami percaya oleh firman-Mu, Engkau mau membangkitkan kami. Dan Engkau tidak pernah tinggal diam atas hidup kami, setiap orang yang mencari Engkau. Bapa, perbaharui terus kehidupan kami, kekuatan kami, iman kami, dengan firman-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan sentuhan-Mu atas kami Tuhan. Supaya kami terus dapat mengikuti dan mendengar suara-Mu entah ke kanan atau ke kiri. Sesuai dengan tuntunan yang Engkau mau atas hidup kami. Berikan kepada kami roh ketaatan Tuhan. Untuk taat lebih daripada akal kami. Karena kami tahu Tuhan kami akan melihat betapa dahsyatnya Engkau. Terima kasih Bapa, meteraikan semua firman ini dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa buat Ibu Nani bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di Pangkep Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan seluruh pelayanannya. Pagi ini Tuhan ada seminar hamba-hamba Tuhan di sana. Dan siang nanti ada KKR. Tuhan sepanjang pelayanan ini dari pagi seluruh persiapan sampai nanti. Kiranya kehadiran-Mu boleh nyata dan Engkau boleh nyatakan lebih dahsyat lagi. Sentuh setiap jiwa-jiwa yang hadir Tuhan. Sentuh setiap hamba-hamba Tuhan yang hadir. Supaya ada pembaharuan dan pengertian-pengertian pewahyuan yang dibukakan dan disingkapkan. Sehingga mereka menangkap sesuatu yang menjadi pesan untuk pribadi-pribadi mereka di dalam pelayanan-pelayanan mereka di gereja-gereja di seputar Pangkep itu Tuhan. Bapak Engkau memberkati dan urapi hamba-Mu Ibu Nani, hamba-Mu Gideon, hamba-Mu Freddy dan hamba-Mu Lukas Tuhan. Beserta dengan seluruh tim musik worship leader, para singer, penari, semua tim yang berangkat dari Sion ini. Biar semuanya ada di dalam pengurapan-Mu. Kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan. Memenuhi hidup mereka. Supaya apapun yang dikerjakan menjadi satu persembahan yang menyukakan Engkau. Yang menghadirkan Engkau Tuhan. Tim-tim doa juga diberkati. Kami berdoa untuk semuanya Tuhan. Panitia yang ada di sana. Penyelenggara yang ada di sana.
semuanya diberkati. Dan mereka boleh melihat ada sesuatu perubahan terjadi. Kebangunan rohani terjadi. Revival terjadi Tuhan. Karena pekerjaan-Mu yang dahsyat dan tidak terbatas itu ada di sana. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketidaksempurnaan disempurnakan oleh Engkau Allah yang sempurna. Kekurangan kelemahan disempurnakan oleh kekuatan-Mu. Dan kami percaya semua yang boleh terjadi tetap ada di dalam kendali-Mu. Sesuai dengan skenario-Mu Tuhan. Karena Engkau sutradara yang sempurna dan ajaib. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Bapa, biarlah Engkau melawat akan bangsa ini Tuhan. Segala berita-berita yang sering kali menjengkelkan atau membuat kami apatis. Atau bagian-bagian dari pembelaan-pembelaan dan perjalanan-perjalanan kotor yang kami anggap seperti tidak ada harapan. Bapa, ubahkan semua oleh kasih karunia-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Indonesia ini adalah biji mata-Mu. Biarlah Engkau melawat dan mengerjakan semua. Mana yang dibereskan dengan skenario-Mu Tuhan, agenda-Mu, pekerjaan-pekerjaan-Mu. Engkau sendiri memperhitungkan setiap doa-doa yang naik di hadapan-Mu dari anak-anak-Mu Tuhan. Di berbagai tempat, di seluruh pelosok bangsa ini, Indonesia. Dan biarlah kami melihat bahwa semuanya diberkati oleh Engkau. Bangsa yang terus akan penuh dengan kebenaran yang akan meninggikan derajat bangsa ini. Pimpinan kami Bapak Presiden Prabowo bersama dengan Pak Gibran dan seluruh menteri dan semua perwakilan dari kementerian. Dari pusat sampai ke daerah. Tuhan beracarlah kepada mereka dimanapun mereka ada. Pemimpin yang besar sampai pemimpin yang kecil. Biarlah ada sebuah pertobatan, ada sebuah kerinduan untuk masing-masing. Mengingini apa yang baik, apa yang benar. Memiliki niat-niat hati untuk membangun bangsa ini. Lepaskan dari keegoisan, lepaskan dari perpecahan. Dan semuanya biarlah Tuhan pekerjaan roh-Mu yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang hebat, kami pula Allah yang mengherankan. Kami bersyukur karena kami terus boleh mengalami Engkau dan Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kota Sion ini juga. Engkau memberkati semua pelayanan-pelayanan di tempat ini. Dan Engkau sendiri yang akan terus memanggil jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan radio, kami menyerahkan sekolah, kami menyerahkan semua divisi yang ada di dalam pelayanan PD Eklesia ini. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, sebentar siswa-siswa akan mulai kembali memasuki tahun ajaran yang baru. Engkau memberkati mereka, guru-guru semua dalam kekuatan yang baru untuk melihat perkara-perkara yang baru dan ajaib sudah Engkau sediakan di tahun ajaran yang baru. Pertemuan parenting yang akan diadakan untuk unit TK pada hari ini Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ini waktunya kami menerima pengurapan yang daripada-Mu. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akan terima pengurapan. Pengurapan dari Engkau sendiri yang mengurapi kami dengan minyak supranatural ini Tuhan. Minyak ajaib yang tidak pernah kami dapatkan di dunia ini. Tapi ini minyak yang turun dari surga. Dan biarlah minyak ini Tuhan yang mengurapi kami dengan seluruh keberadaan kami. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan kami tahu Tuhan dengan minyak yang penuh dengan kuasa-Mu ini.
akan mengurapi mata kami untuk melihat semua yang patut dan pantas untuk kami lihat. Mendengar apa yang menjadi suaramu sendiri untuk berbicara kepada kami. Mulut bibir yang diurapi sehingga dengan mulut bibir ini kami memuliakan Engkau. Hati yang dipenuhi dengan pancaran kekuatan, pancaran kebenaran, pancaran kasih yang akan keluar dari hidup kami. Dan setiap tegar tengkuk kedegilan kami, ketidaktaatan, biarlah dihapuskan oleh kuasa urapan-Mu Tuhan. Dan hari ini kalau kami harus bekerja, kami mengerjakan apapun, biarlah tangan kami menjadi tangan yang diurapi. Tangan yang penuh kuasa karena Engkau sendiri yang menaruhkannya. Kaki kami kaki yang terus melangkah di dalam perjalanan hidup bersama dengan Engkau. Dalam ketaatan, dalam jalan-jalan yang sudah Engkau tetapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam bentuk apapun tetap di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang mengendalikan dan mengontrol hidup kami. Yang menetapkan langkah-langkah kami. Terima kasih Bapak, semua dimeteraikan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat berakhir.